Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Asyatul Aulia dengan NIM 24040122120034. Pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendahuluan radiologi dengan dosen pengampu Bapak Zainal Arifin, SSI, MSI, Akmil. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PowerPoint dari kelompok 14 sampai kelompok 25. Untuk PowerPoint pertama dari kelompok 14 yaitu mengenai pendahuluan fisika radiologi di bidang radiografi. Radiografi adalah teknik produksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi, yaitu pasien. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Radiografi, sumber radiasi dalam tabung sinar X berasal dari titik kecil, dan sinar X yang dihasilkan dari titik tersebut menyebar atau divergen. Saat bergerak menjauhinya, karena divergensi berkah sinar, kolimasi sinar X meluas dan intensitasnya berkurang, seiring jarak dari sumbernya. Radiografi sinar X menghasilkan pembesaran tertentu dari objek yang difoto. Radiografi dilakukan dengan menempatkan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor di sisi yang berlawanan. Selama pemaparan, sinar X yang mengenai tubuh pasien dilemahkan secara bervariasi oleh struktur anatomi. Sebagian kecil sinar X melewati pasien tanpa mengalami atenuasi dan direkam pada detektor radiografi, membentuk gambar radiografi laten. Geometri pencitraan transmisi proyeksi telah dijelaskan. Pembesaran dapat didefinisikan secara sederhana dengan M sama dengan L image per L objek. Perbesaran dalam radiografi akan selalu lebih besar dari 1,0, tetapi mendekati 1,0 jika objeknya relatif dasar, seperti tangan, ditempatkan bersentuhan dengan detektor, di mana jarak objek ke detektor mendekati 0. Faktor pembesaran akan sedikit berubah pada setiap bidang yang tegak lurus terhadap sumbu sinar X pada tubuh pasien, sehingga sebagai struktur anatomi mengalami pembesaran yang berbeda. Ilustrasi pencitraan dapat dilihat. Pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor, dan radiografi diambil. Foto sel terlihat di antara grid dan detektor menentukan tingkat pemaparan yang tepat untuk detektor. Foto penentuan waktu. Ilustrasi pencitraan selanjutnya. Dalam pencitraan transmisi, sinar X melewati setiap titik pada pasien, dan penyerapan dari semua struktur sepanjang setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut di detektor. Kerapatan di setiap titik dalam gambar C mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Sebagai contoh, skala abu-abu di bawah titik merah pada C sesuai dengan total pelemahan berkas di sepanjang garis. Titik fokus dalam tabung sinar X sangat kecil, tetapi bukan merupakan sumber titik yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penurunan resolusi yang bergantung pada pembesaran. Penggabungan yang dihasilkan dari sumber sinar X yang terbatas bergantung pada geometri pemeriksaan. Untuk gambar pemeriksaan bisa dilihat secara mudah digambarkan dengan gambar berikut, di mana LG itu sama dengan LF B per A. Radiografi film layar. Radiografi film layar mendominasi bidang radiologi selama abad ke-20. Seiring dengan penggunaan rutin modalitas digital lainnya seperti CT dan MRI, sistem pengarsipan dan komunikasi gambar (PACS) pun berkembang. Radiografi dan kemudian mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke ranah digital karena kebutuhan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar radiografi digital beresolusi tinggi dan berformat besar. Meskipun demikian, radiografi film layar masih digunakan di klinik dengan volume rendah dan area khusus lainnya. Bisa dilihat screen film Castle, top intensifying screen, film based with emulsion on both sides, bottom intensively intensifying screen, and cassette casing. Top view of T-grains, silver halide in gelatin on base, dan intensifying screen on base. Diagram yang menunjukkan berbagai lapis dalam kaset film layar sisi ganda dengan film emulsi ganda yang terletak di dalam layar dengan dua layar penguat. Nah, itu yang dimaksud dengan screen film kaset.
Kemudian yang dimaksud dengan intensifying screen on base adalah mikrograf dari layar penguat fosfor yang dipasang pada dasar plastik ditampilkan. Lapisan berpendar terdiri dari kristal-kristal fosfor kecil yang disusun dengan pengikat menjadi layar. Ini adalah layar penguat tidak terstruktur atau amorf. Kemudian silver halide in gelatin on base adalah mikrograf dari lapisan emulsi ditampilkan. Butiran individu dari perak halida terlihat dalam lapisan gelatin. Dapat dilihat di sini ada perak halida. Kemudian layar. Layar dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak, yang kemudian menampakkan film. Layar ini dibuat dari bahan berpendar, skintilator, yang disusun dalam kaset bersama film. Kontak yang rapat antara layar dan film penting untuk mencegah penyebaran cahaya yang dapat mengaburkan gambar. Layar penguat yang lebih tebal menyerap lebih banyak sinar X, tetapi menghabiskan penyebaran cahaya yang lebih besar, sehingga mengurangi resolusi spasial. Sistem resolusi tinggi biasanya hanya menggunakan satu layar dan satu emulsi film untuk mengoptimalkan kualitas gambar. Kemudian layar ada X-ray photon, light photon, X-ray photon, light speed reaching emulsion, thick screen, sama thin screen. Film radiografi terdiri dari plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak, 95% AgBr dan 15% AgL dalam gelatin larut air. Kristal ini dirancang dalam bentuk T untuk membesar luas permukaan dan efisiensi tangkapan cahaya, sekaligus mengurangi kebutuhan perak. Cacat pada struktur kristal akibat AGS menghasilkan sensitively spec, titik yang kemungkinan membentuk gambar laten. Saat terkena cahaya, ion Ag+ dalam kristal direduksi menjadi perak metalik, membentuk pusat gambar laten yang stabil jika intensitas cahaya cukup tinggi. Ada juga efek reciprocity, low failure, yang menyebabkan sedikit perbedaan kepadatan film tergantung pada laju paparan. Kemudian film processing. Ketika film dikembangkan dalam redaman kimia berair yang mengandung zat pereduksi yang disebut pengembang, atom Ag logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis, menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu tereduksi. Butir logam yang tereduksi, atom perak muncul sebagai bintik hitam pada film. Film processing. Setelah film melewati developer, film melewati redaman larutan pengoksidasi encer yang disebut fixer, yang melarutkan peran halida yang tersisa, tidak aktif dari area lapisan emulsi yang tidak terpapar atau kurang terpapar cahaya. Film ini kemudian dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembang dan fiksator, dan dikeringkan. Dengan cara ini, cahaya tampak mengenai emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Film tampak lebih gelap bagi mata manusia sebagai akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi. Kurva karakteristik. Kurva karakteristik untuk film layar ditampilkan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Ini juga disebut sebagai kurva H dan D. Setelah Harter dan Driefield, kurva H dan D biasanya ditampilkan sebagai OD sebagai fungsi dari log relatif pencahayaan. Kurva menunjukkan kontras yang rendah pada daerah jari kaki dan bahu, dan yang lebih tinggi, kontras yang lebih tinggi, kemiringan yang lebih tinggi di wilayah linier. Jika film yang tidak disinari dikembangkan, OD-nya akan menjadi level dasar dan kabut. Dapat dilihat kurva karakteristik secara lebih jelas pada gambar berikut. Selanjutnya, dua kurva karakteristik itu ditampilkan. Satu untuk sistem yang lebih sensitif, yaitu pada kurva A, dan satu untuk sistem dengan sensitivitas yang lebih rendah, yaitu pada kurva B. Kecepatan sistem layar film berkaitan dengan seberapa banyak pencahayaan yang diperlukan untuk menghasilkan OD tertentu, biasanya OD1 dasar kabut. Kurva A memerlukan lebih sedikit radiasi untuk mencapai OD, dan karenanya lebih cepat. B dengan kedua kurva karakteristik ini. Kecepatannya kurang lebih sama, namun demikian kemiringan kurva-kurva ini berbeda. Kurva A memiliki kemiringan yang lebih curam, dan karenanya memiliki kontras yang lebih tinggi. Tetapi, lintang pencahayaan sempit tingkat pencahayaan yang mencolok pada sistem layar film dijaga secara optimal dalam kisaran ini. Kurva B memiliki kemiringan lebih rendah dan akan menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah, tetapi memiliki lintang pencahayaan yang lebih luas. Untuk pemeriksaan yang membutuhkan banyak kontras subjek seperti radiografi dada, diperlukan sistem film layar dengan lintang yang lebih lebar. Computed tomography atau CR
Diperkenalkan pada tahun 1970-an, melihat peningkatan penggunaan pada akhir 1980-an dan digunakan secara luas pada penggantian abad karena banyak departemen memasang PACS. Sebagian besar pelat pencitraan CR terdiri dari campuran BAFBR dan fosfor berbasis halida lainnya, yang sering disebut sebagai barium fluorohalida. Pada CR adalah fleksibel layar yang dibungkus dalam kaset kedap cahaya. Langkah-langkah pembaca kaset CR, pertama, kaset dipindahkan ke unit pembaca, dan plat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Kemudian, plat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y, oleh roll melintasi tahap bergerak dan dipindai secara horizontal ke arah X, oleh sinar laser sekitar 700 nanometrial panjang gelombang. Sinar laser merah merancang emisi energi yang terperangkap di area kecil, lokasinya XY, dari pelat pencitraan, dan cahaya tampak biru hijau dipancarkan dari penyimpanan fosfor saat elektron yang energik turun ke kondisi dasarnya. Cahaya yang dipancarkan melalui pendaran fotostimulasi dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda fotok atau PMT, dan di mana ia menghasilkan sinyal elektronik. Sinyal elektronik didigitalkan dan disimpan sebagai nilai piksel. Untuk setiap spasial lokasi XY pada pelat pencitraan, nilai skala abu-abu yang sesuai dan tentukan yang sebanding dengan energi sinar X yang diserap secara lokal. Pelat dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap. Pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Plat pencitraan itu sendiri adalah perangkat yang sepenuhnya analog, tetapi dibaca oleh analog dan teknik elektronik digital. Cahaya yang dilepaskan dari pelat pencitraan memiliki warna yang berbeda. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar memiliki panjang gelombang dan energi yang lebih tinggi per foton daripada cahaya merah yang menstimulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan secara energi hanya karena energi yang terkait dengan cahaya biru yang dipancarkan sebenarnya disimpan di layar dari penyerapan foton sinar X yang sangat energik, dan merah hanya berfungsi untuk melepaskan energi ini dari fosfor penyimpanan. Plat pencitraan tipikal terdiri dari sekitar 85% BAFBR dan 15% BAFL yang diaktifkan dengan sejumlah kecil europium. Layar CR berfungsi amorf, tidak memiliki struktur. Kristal barium fluorohalida terkecil dan disatukan oleh pengikat inert, pengikat transparan secara optik. Nomenklatur BAFBR EU menunjukkan bahwa fosfor BAFBR diaktifkan oleh europium. Ini prosedur aktivasi juga disebut doping. Menciptakan cacat pada kristal BAFBR itu memungkinkan elektron terperangkap dengan lebih efisien. Cacat pada kisi kristal yang disebabkan oleh dopan europium menimbulkan apa yang disebut pusat F. Sinar laser merah 600 hingga 700 nanometer digunakan untuk merangsang emisi sinar biru, di mana nilainya 400 hingga 450 nanometer. Intensitas cahaya biru sebanding dengan paparan sinar X ke wilayah detektor yang disinari oleh sinar laser. Selama pemaparan, sinar X diserap dalam fosfor penyimpanan dan beberapa elektron mencapai pita konduksi, di mana mereka dapat berinteraksi dengan pusat F menyebabkan pengurangan ion europium, ion B, elektron terperangkap dalam keadaan metastabil berenergi tinggi ini dan dapat tetap berada di sana selama beberapa menit hingga berbulan-bulan. C. Selama pembacaan, fosfor dipindai oleh laser merah yang menyediakan elektron terperangkap energi yang cukup untuk tereksitasi ke dalam pita konduksi. Di sini, sebagian kecil elektron akan turun ke pita valensi, memancarkan cahaya biru selama transisi. Ketika pusat F melepaskan elektron yang terperangkap, maka neropium trivalen EU3 diubah kembali ke dalam divalennya UD. Sekian PPT dari kelompok 14. Terima kasih. Selanjutnya, PowerPoint dari kelompok 15 mengenai radiografi. Perangkat berpasangan muatan dan pelengkap detektor semikonduktor oksida logam. Pertama, untuk detektor perangkat Charge Coupled Device atau CCD, fungsinya untuk membentuk gambar dari cahaya tampak. Digunakan dalam kamera televisi, kelas komersial, dan dalam aplikasi ilmiah seperti astronomi. Chip CCD terbuat dari kristal silikon yang bersifat fotosensitif. CCD terbuat dari silikon yang memiliki kotak-kotak kecil yang disebut dexel yang menangkap cahaya. Ketika cahaya mengenai CCD, cahaya tersebut menghasilkan muatan listrik di setiap dexel, di mana cahaya yang lebih terang menghasilkan lebih banyak muatan. Setelah gambar ditangkap, muatan-muatan ini dipindahkan melintasi chip. Muatan-muatan ini kemudian dibaca baris demi baris, sehingga menghasilkan gambar digital. Proses ini memastikan penangkapan dan transfer informasi cahaya dengan akurat. Membuat CCD sangat berguna dalam aplikasi pencitraan seperti astronomi dan kamera.
Kemudian, pada sistem radiografi digital atau DR, berbasis CCD, sinar X diubah menjadi cahaya tampak oleh sinar khusus. Cahaya ini diarahkan melalui sebuah penutup dan sebagian kecil mengenai cermin yang memantulkan cahaya ke lensa, lalu diteruskan ke chip CCD untuk menangkap gambar pada sistem Time Delay and Integration atau TDI. Ketika mesin sinar X bergerak melintasi pasien, chip CCD membaca gambar dengan kecepatan yang berlawanan. Hal ini memastikan sinyal gambar bertambah secara bertahap saat mesin bergerak, sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dengan menggabungkan data dari semua elemen detektor. Nah, berikut gambaran proses pasien. Dapat dilihat, ini pasien dalam posisi supine, kemudian putu perakitan bergerak, tabung sinar X, slot pasien memindai sinar X. Detektor CCD tampak akhir. Nah, di sini tempat disimpannya detektor CCD. Nah, di sini ada celah pasca pasien. Nah, di CCD itu ada objek pada pasien, celah, dan pergeseran sinyal. Kemudian CCD. CCD atau Charge Coupled Device adalah sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar. Dalam teknologi ini, sinar X yang melewati tubuh dibuang menjadi cahaya oleh layar pengintensif. Cahaya tersebut kemudian diarahkan melalui lensa dan dicerminkan ke chip CCD, di mana gambar dibentuk. Salah satu kelemahan utama CCD adalah efisiensi lensa yang rendah, sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai chip CCD. Namun, dengan dosis sinar X yang lebih tinggi, kualitas gambar dapat ditingkatkan. Sistem CCD sering digunakan dalam radiografi digital sebagai pilihan yang lebih terjangkau. CCD dalam jenis CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis. CMOS menggunakan chip berbasis silikon dengan detektor fotosensitif, kapasitor penyimpanan, dan elektronik pembacaan aktif yang bekerja pada tegangan rendah. Keunggulan CMOS adalah kemampuan untuk mengakses setiap elemen detektor secara acak, yang memungkinkan kontrol eksposur otomatis. Namun, CMOS sering menghadapi masalah dengan noise elektronik, terutama saat penyimpanan dan pembacaan data. Saat ini, sensor CMOS terutama digunakan untuk pencitraan dengan bidang pandang kecil, seperti pencitraan spesimen jaringan dalam radiografi. Panel data thin film transistor atau TFT detektor array terbuat dari silikon amorf di mana menggunakan teknik Edsel litograf untuk menyimpan komponen elektronik dan sambungan yang diperlukan guna mengoperasikan detektor sinar X. Detektor array TFT dalam area besar yang kemudian dibagi menjadi beberapa disk cells yang kemudian disusun secara matriks. Komponen elektronik yang ada dalam setiap deksel antara lain TFT, elektroda pengumpul muatan, dan kapasitor penyimpanan. Selanjutnya, TFT adalah saklar elektronik yang terbagi jadi 3 rangkaian. Pertama, gerbang, sumber arus, dan saluran keluaran. Sambungan gerbang menghubungkan sumber arus dan saluran keluaran TFT di sepanjang kolom dan baris matriks deksel. Panel data thin film transistor itu ada gerbang adalah saklar on dan off pada transistor dan dipasangkan pada konduktor sepanjang basis array. Sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan. Saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Elektroda mengumpul muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area deksel, baik melalui konversi tidak langsung atau langsung, dan kapasitor menyimpannya. Selama pemaparan sinar X, saklar TFT ditutup, sehingga muatan di setiap deksel terakumulasi dan disimpan. Setelah pemaparan selesai, aktivitas berurutan dari susunan TFT menjadi satu baris pada satu waktu. Dengan menyalakan garis gerbang secara berurutan ke setiap deksel dalam baris, hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor deksel mengalir melalui transistor ke seluruh keluaran, dan selanjutnya ke penguat muatan yang terhubung. Penguat muatan ditempatkan di luar area aktif panel. Mereka memperkuat muatan, mengubahnya menjadi tegangan proporsional, dan mendigitalkan level tegangan. Menghasilkan nilai skala abu-abu untuk setiap deksel dalam baris, urutan ini diulang baris demi baris untuk membaca array sepenuhnya. Kecepatan pembacaan detektor diatur oleh karakteristik elektronik intrinsik bahan konverter sinar X dan elektron susunan TFT. Panel data thin film transistor dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini di setiap bagian yang terdiri dari discrete detektor elemen. Nah, setiap bagian elemennya terdiri dari elektronik, elemen detektor, dan gambar
semakin cahaya. Nah, array TFT konversi sinar X tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator ke matriks aktif. Scintillator dipasang pada permukaan susunan panel datar, sehingga cahaya memancar kembali dari lapisan scintillator, menumbuk panel datar, dan interaksi sinar X lebih mungkin terjadi ke arah depan lapisan scintillator. Cahaya yang dilepaskan ke lapisan scintilasi merambat dalam jarak yang lebih jauh, sehingga menghasilkan bilangan resolusi parsial dan hasil yang kabur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagian besar sistem detektor panel datar untuk radiografi umum menggunakan scintillator CSL, bukan JD22S. CSL ditambahkan dalam kristal berbentuk kolom, dan kolom tersebut berfungsi sebagai pipa cahaya untuk mengurangi penyebaran cahaya secara lateral sehingga dapat menjaga resolusi parsialnya. Karena elektronik memerlukan sejumlah area tertentu pada Dexel, seluruh luas permukaan tidak peka cahaya. Hal ini mengurangi efisiensi pengumpulan cahaya setiap Dexel menjadi kurang dari 100%. Faktor pengisian biasanya sekitar 80% untuk dimensi Dexel 200 megameter sampai 200 megameter dan lebih sedikit lagi, atau sekitar 40% hingga 50% untuk dimensi Dexel yang lebih kecil. Faktor pengisian membatasi ukuran Dexel yang dapat dibuat dalam array TFT, sehingga 100 mega. Kemajuan teknologi kini mengatasi penalti faktor pengisian dengan menumpuk komponen listrik setiap Dexel dalam lapisan litograf di bawah lapisan fotosensitif. Sistem TFT dengan konversi sinar X langsung menggunakan bahan semikonduktor seperti selenium, amorf, AC untuk mengubah energi sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik tanpa melalui tahap produksi cahaya terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat untuk gambarannya sebagai berikut. Ada yang berupa deteksi tidak langsung dan ada yang berupa deteksi langsung. Next, prinsip sinar X dalam radiografi. Pertama, faktor utama digunakan adalah tegangan atau kilovolt, arus, waktu, dan X-ray seed, source to image distance, atau jarak dari sumber sinar X ke detektor sinar X fotosel jaringan anti pencar. Standar SID adalah 100 cm untuk radiografi umum dan 183 cm untuk radiografi dada ketika tegak. Secara umum, pengaturan untuk sinar X ketika pegangan diturunkan akan meningkatkan dosis kepada pasien dan sebaliknya pada prosedur pencitraan di bagian tubuh yang sama dan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Prinsip sinar X dalam radiografi. Fluensi sinar X disesuaikan dengan arus tabung atau MA dan waktu S yang terukur sehingga berbanding lurus MAS sampai 2 MAS. Generator yang dirancang untuk sinar X beroperasi pada 500 mA sampai 800 mA. Hal ini ditunjukkan agar waktu pemaparan pada pasien lebih singkat sehingga meminimalisir gerakan pada pasien atau salah titik pancaran. Rangkaian yang digunakan dalam radiografi biasanya memancarkan AEC atau Automatic Exposure Control atau disebut juga pengaturan waktu foto, di mana AEC juga menentukan fluensi sinar X. Biasanya, fotosol ionisasi terdapat pada belakang tubuh pasien dan di depan detektor sinar X. Pada beberapa institusi mengharuskan para operator alat menggunakan kaliper besar untuk mengukur ketebalan bagian tubuh yang akan dicitrakan serta meningkatkan konsentrasi kaca film radiografi. Cara kerja dalam radiografi, AEC akan mengintegrasi sinyal pemaparan dari fotosel secara real-time sampai tingkat exposure yang ditetapkan tercapai. Ketika sudah tercapai AEC, akan menghentikan paparan. Tingkat paparan yang sudah ditentukan akan dikalibrasi satu persatu oleh sensitivitas detektor radiografi. Untuk kaca film radiografi AEC mengatur tingkat kegelapannya. Pada sistem radiografi digital, AECC mengatur tingkat paparan yang berada dalam kisaran sistem detektor sehingga menghasilkan citra dengan hasil yang baik berdasarkan sinyal dan hambatan yang ditetapkan. Cara kerjanya tadi ditambah dengan artinya dosis radiasi yang diberikan pada pasien dan gangguan pada gambar digital atau citra harus sesuai ketetapan. Adapun pada beberapa pencitraan digital, sinyal dan detektornya dapat digunakan sebagai sensor AEC. Nah, ilustrasi rangkaian AEC dan konfigurasi standar SID bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Ternyata telah selesai. Selanjutnya, PPT dari kelompok 16 mengenai radiografi. Scintillator and intensifying screen adalah komponen penting dalam sistem deteksi sinar X
kemudian memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak, sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Dapat dilihat bagian-bagiannya pada gambar tersebut. Photospon layer terbuat dari bahan fosfor atau skintillator yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Ketika sinar X mengenai lapisan fosfor, atom-atom dalam fosfor akan terinteraksi dan kemudian melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Nah, cahaya inilah yang kemudian akan mengenai film X-ray dan menghasilkan gambar laten. Untuk detailnya dapat dilihat pada gambar berikut. Perbandingan antara skintillator dan intensifying screen. Skintillator itu fungsinya untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak, sedangkan intensifying screen fungsinya untuk memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh skintillator, sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Komposisi skintillator terbuat dari kristal-kristal kecil yang disebut fosfor. Komposisi dari intensifying screen itu terbuat dari lapisan fosfor yang dilapiskan pada suatu bahan dasar seperti plastik atau kertas. Proses kerja dari skintillator, ketika sinar X mengenai skintillator, energi sinar X akan diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Jenisnya, terdapat berbagai jenis skintillator dengan karakteristik berbeda-beda seperti kecepatan emisi cahaya dan efisiensi konversi. Adapun proses kerja dari intensifying screen, cahaya yang dipancarkan oleh skintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Tujuan dari penggunaan intensifying screen yaitu ada dua. Pertama, mengurangi dosis radiasi. Dan yang kedua, meningkatkan kecepatan eksposur. Selanjutnya, absorption efficiency and convention efficiency. Nah, faktor yang mempengaruhi sinar X itu ada dua. Pertama, efisiensi penyerapan, dan kedua, efisiensi konversi. Efisiensi penyerapan dalam lapisan fosfor dipengaruhi oleh komposisi fosfor itu sendiri, di mana Z atau nomor atom, efektif dan kepadatan, ketebalan layar, energi berkas sinar X. Nah, di sini dapat dibandingkan quantum detection efisiensi dan ketebalan layar. Quantum detection efficiency digunakan untuk mendeskripsikan seberapa baik detektor sinar X penangkap berkas foton sinar X yang terjadi. Namun, karena metrik ini tidak mempertimbangkan fluoresensi sinar X, efisiensi penyerapan energi mungkin merupakan metrik yang lebih baik. Adapun mengenai ketebalan layar, lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Namun, peningkatan ketebalan layar harus diimbangi dengan peningkatan keburaman dan hilangnya resolusi spasial yang mengakibatkan layar menjadi lebih tebal. Selanjutnya, faktor kedua yaitu efisiensi konversi. Nah, efisiensi sebagaimana namanya yaitu seberapa efisien sinyal optik disalurkan dari skintillator ke fotodetektor silikon, dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal dalam gambar, yaitu nilai skala abu-abu atau angka digital. Efisiensi di sini mencakup transfer energi sinar X ke foton cahaya dalam skintillator, efisiensi konversi cahaya ke muatan untuk fotodioda, efisiensi cahaya ke OD dalam film, efisiensi geometri dan lensa dalam detektor berpasangan optik, dan penguatan elektronik dalam detektor digital. Untuk gambar detailnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dengan meningkatkan efisiensi penyerapan yang ada pada panel sebelah kanan, menggunakan layar yang lebih tebal, di mana faktor G lebih dari 1, berkas sinar X dapat diubah menjadi 1 per G, dan jumlah foton sinar X yang sama akan diserap dalam detektor, menghasilkan noise gambar yang sama seperti sebelumnya. Dengan meningkatkan efisiensi konversi pada panel yang sebelah kiri, sebesar faktor G, intensitas sinar X diturunkan menjadi 1 per G sebagai kompensasinya, namun karena efisiensi penyerapan tidak berubah dalam kasus ini, jumlah foton yang diserap berkurang, dan ini meningkatkan noise gambar. Nah, untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu atau optical density OD yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan cara, pertama, meningkatkan efisiensi konversi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penyerapan. Nah, pertimbangan lainnya dalam mencapai
Imaging yang sebaik-baiknya yaitu bisa dilihat pada prinsip kerja, fleksibilitas, biaya awal, biaya operasional, kualitas gambar, efisiensi waktu, produktivitas, dan portabilitas. Sekian dari kelompok 16. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 17 mengenai detektor radiografi, dosis pasien, dan indeks paparan. Radiografi digital dan radiografi tradisional. Jadi ada dua jenis radiografi. Pada radiografi film layar tradisional, film OD atau optical density berfungsi sebagai indikator pencahayaan. Detektor CR atau computed tomography dan DR, digital radiografi, memiliki rentang exposure yang luas yang memungkinkan konsistensi skala abu-abu pada gambar. Nah, sedangkan pada radiografi digital memiliki potensi untuk dose creep atau peningkatan dosis berlebih, lebih tinggi karena gambar overexpose sering terlihat lebih baik. Nah, bisa dilihat indeks paparan pada gambar berikut. Selanjutnya, sistem radiografi digital menghitung EI yang menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor. Namun, ini tidak mencerminkan dosis pasien. Variasi nilai EI tergantung pada produsen dan metode kalibrasi. Standar internasional EAC 624241 mengatur penghitungan EI dan DI atau Deviation Index, di mana DI memberikan umpan balik kepada teknolog tentang apakah exposure sesuai atau perlu disesuaikan. Mengenai indeks deviasi atau Deviation Index, yang disingkat dengan DI, dapat dilihat pada berikut. Itu DI dirumuskan dengan 10 log 10 EI. Radiografi energi ganda. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Ini memungkinkan citra dengan informasi yang lebih jelas untuk diagnosis. Dua tingkat energi sinar X digunakan untuk memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak. Contoh aplikasinya, radiografi dada dengan energi ganda untuk diagnosis yang lebih jelas. Dapat dilihat pada gambar A, koefisien rendaman linear untuk jaringan lunak tulang dan iodium. Jadi ada tulang dan iodium. Untuk pada gambar B, radiografi energi tunggal pada 120 kV. Dan yang C, gambar yang hanya memperhatikan jaringan lunak tanpa tulang. Pada gambar D dapat dilihat tulang tanpa jaringan lunak diilustrasikan. Selanjutnya, radiasi tersebar dan hamburan atau yang disebut dengan scatter radiation. Radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi proyeksi dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, menghasilkan noise dan mengurangi kontras. Jumlah radiasi tersebar diukur melalui scatter to primary ratio atau SPR yang meningkat seiring dengan bertambahnya volume jaringan yang disinari dan ukuran bidang pandang. Nah, pada gambar di sebelah kanan dapat menunjukkan bahwa saat sinar X tersebar pada pasien dan mencapai detektor, sinar tersebut merangsang produksi skala abu-abu. Tapi karena sinar tersebut dipindahkan pada gambar, sinar tersebut hanya membawa sedikit atau tidak membawa informasi apapun tentang anatomi pasien. Selanjutnya, kisi inti hamburan atau anti-scatter grids. Kisi anti pencara berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melalui sementara penyerap radiasi yang terhambur. Kisi ini memiliki rasio tinggi bahan interspace terhadap lebar septa dan biasanya terbuat dari timbal atau bahan lain yang memiliki transmisi tinggi. Pada gambar di samping, dapat dilihat kisi anti hamburan terletak di antara pasien yang merupakan sumber utama hamburan dan detektor. Pada gambar tersebut dapat dilihat kisi merupakan perangkat geometris dan daerah interspace dalam kisi sejajar dengan titik fokus sinar X yang merupakan lokasi asal semua foton sinar X primer. Selanjutnya, metode lain pengurangan hamburan. Jadi, selain dari kisi tadi, ada metode lain untuk melakukan pengurangan hamburan, termasuk celah udara dan sistem pemindaian slot.
Selah udara di sini berfungsi dengan meningkatkan jarak antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar, tetapi dapat menyebabkan peningkatan pembesaran anatomi. Sistem pemindaian slot dianggap sebagai standar emas, memindai bidang kecil secara bersamaan, mengurangi radiasi yang terdeteksi, dan menghasilkan gambar dengan kontras aksio, sinar, ke noise yang baik. Pada gambar di samping, dapat dilihat metode celah pemindaian atau slot scan untuk mengurangi hamburan diilustrasikan celah pasien disejarkan dengan slot pasca pasien, dan kedua lubang ini memindai seluruh bidang pandangan secara bersamaan. Dari presentasi kelompok 15 ini dapat disimpulkan radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten namun berpotensi meningkatkan dosis pasien. Kemudian pentingnya pemahaman EI dan DI untuk mengontrol dosis, serta penggunaan teknik dan alat bantu seperti kisi anti hamburan, selah udara, dan sistem slot scan penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis pada pasien. Sekian presentasi dari kelompok 17. Selanjutnya, PowerPoint dari kelompok 18 mengenai mamografi. Di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu tabung sinar X dan filtrasi sinar, generator sinar X dan sistem potensimeter, kompresi radiasi terhambur, dan pembesaran. Mamografi sendiri adalah pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Pemeriksaan kanker payudara dengan mamografi membantu mendeteksi kanker pada tahap yang lebih dini dan lebih dapat diobati, dan merupakan prosedur klinis yang penting karena sekitar 1 dari 8 wanita akan mengalami kanker payudara selama masa hidupnya. Kemudian, teknologi selama beberapa dekade terakhir telah meningkatkan sensitivitas diagnostik mamografi secara signifikan. Bagian pertama yaitu tabung sinar X dan filtrasi sinar. Tabung sinar X mamografi dikonfigurasi dengan filamen ganda dalam cawan pemfokusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan 0,1 mm dengan ukuran titik fokus yang terakhir digunakan untuk studi pembesaran guna mengurangi keburaman geometris. Perbedaan penting antara mamografi dan operasi tabung sinar X konvensional adalah tegangan operasi yang rendah, di bawah 40 kV, yang memerlukan sirkuit umpan balik dalam generator sinar X untuk menyesuaikan arus filamen sebagai fungsi KV untuk menghasilkan arus tabungan yang diinginkan karena adanya hubungan nonlinear antara arus filamen dan arus tabung. Kemudian anoda. Ada molybdenum, yaitu bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Ada tabung sinar X mamografi yang memiliki anoda yang dapat berputar, dengan sudut anoda berkisar antara 16 hingga 0 derajat, tergantung pada produsennya. Intensitas sinar X yang dipancarkan dari titik fokus bervariasi di dalam berkas sinar, dengan intensitas terbesar pada sisi katoda, bidang yang diproyeksikan, dan intensitas terendah pada sisi anoda akibat Hill effect. Pertimbangan titik fokus. Nah, konsekuensi yang dipertimbangkan yaitu berkurangnya arus tabung maksimal dan waktu pencahayaan yang lebih lama. Kemudian port tabung, filtrasi tabung, dan kualitas sinar. Ditambahkan berperan penting dalam membentuk spektrum energi sinar X mamografi. Jendela port tabung terbuat dari berilium. Nomor atomnya rendah dari berilium dan ketebalan jendela yang kecil memungkinkan transmisi semua sinar X berstrahlung energi terendah kurang dari 5 kilo elektrovolt. Penambahan filtrasi tabung sinar X meningkatkan distribusi energi spektrum keluaran mamografi dengan cara selektif menghilangkan sinar X berenergi terendah dan tertinggi dari berkas sinar X, sementara sebagian besar mentransmisikan energi sinar X yang diinginkan. Nah, ada juga yang disebut dengan HVL atau half value layer. Disebut juga lapisan setengah nilai, yang kalau di mamografi itu berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mm aluminium. HVL itu bergantung pada pasangan target, MO-nya, RH-nya, dan W, kilovolt, bahan filter, dan ketebalan filter. Keluaran tabung, laju keluaran tabung, bisa dilihat pada grafik berikut. Kemudian penyelarasan tabung sinar X dan kolimasi sinar dicapai dengan menggunakan bukaan logam ukuran tetap atau ranah yang dapat disesuaikan. Bagian 2 yaitu generator sinar X dan sistem potensimeter. Generator sinar X pada mamografi mirip dengan generator biasa namun menggunakan tegangan yang lebih rendah. Memiliki kontrol otomatis atau AEC dan kompensasi muatan ruang. Kontrol exposure otomatis AEC. Fungsi utamanya sebagai penguat muatan dan pembanding tegangan. Sinar X yang melewati payudara dan reseptor gambar menghasilkan sinyal yang terakumulasi hingga mencapai nilai tertentu, lalu paparan dihentikan.
Algoritma pototimeter. Pertama, mode otomatis penuh, mengatur kilovolt dan filtrasi optimal secara otomatis. Kilovolt otomatis mengatur kilovolt secara otomatis dengan filter dan target yang dipilih pengguna. Waktu paparan otomatis menetapkan waktu paparan berdasarkan target dan filter. Kontrol exposure otomatis, yang perlu diperhatikan itu pengaturan kilovoltnya, pengaturan waktu cadangan, dan akurasi pototimeter. Bagian teknik dalam mamografi. Dapat dilihat breast thickness-nya tergantung sama fatty atau ketebalan dari payudaranya. Dan tergantung juga pada granular dari payudara pasien. Kemudian bagian 3 itu kompresi, radiasi terhambur, dan pembesaran. Kompresi tujuannya itu untuk mengurangi tumpang tindih anatomi, ketebalan jaringan, dan pergerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Manfaat kompresi mengurangi radiasi hamburan, mengurangi pengaburan geometris anatomi, mengurangi dosis radiasi ke jaringan payudara, dan memberikan efek gambar berupa membantu mendapatkan ketebalan jaringan seragam, memungkinkan kontras lebih tinggi, dan pemrosesan gambar digital yang optimal. Untuk sistem kompresi dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi dari thickness-nya sendiri, dari ketebalannya, bisa mempengaruhi terhadap filter yang digunakan, kilovolt, ampere arusnya yang digunakan, dan yang lain-lain, yang berupa dari digital MO target, cellular grid, ada digital W target, ada digital tomosintesis. Nah, untuk gambaran proses kompresi dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, radiasi tersebar dan jaringan anti hamburan. Untuk radiasi yang tersebar ketika proses imaging itu dapat dituliskan dengan rumus CDF sama dengan CS per C0, di mana 1/1 tambah SPR. Nah, ini untuk gambaran grafik hamburan sinar X pada citra payudara. Teknik pembesaran dapat dilakukan dengan peningkatan resolusi efektif dengan faktor pembesaran, mengurangi noise gambar relatif terhadap objek, mengurangi radiasi yang tersebar, namun terdapat keterbatasan, yaitu penggambaran geometri akibat area titik fokus terbatas yang mengurangi resolusi spasial, terutama pada sisi katodik sinar X. Nah, baik, selanjutnya PowerPoint dari kelompok 19. Masih mengenai mamografi. Yang akan dibahas pada bagian ini adalah screen film kaset and film processing, digital mammography, dan radiation dosimetry. Nah, desain sistem film layar mamografi dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, langkah-langkah untuk kombinasi layar film itu harus memerlukan beberapa pertimbangan, diantaranya resolusi spasial, kecepatan radiografi, umur layar, desain kaset, warna dasar film, karakteristik kontras film, preferensi ahli radiologi, dan biaya. Nah, yang dilakukan itu ada proses perekaman film dan pemrosesan film. Kemudian respon film, sensitometri, dan kontrol kualitas juga mempengaruhi hasil imaging dari mamografi. Dapat dilihat pada kurva, ada two, yaitu bagian ini memiliki OD rendah yang sangat sedikit berubah dengan paparan sinar hingga ambang batas. Kemudian ada shoulder, yaitu menunjukkan kejenuhan film di mana peningkatan paparan sinar tidak secara signifikan meningkatkan OD. Kemudian bisa dilihat kurva gradiennya, grafik perubahan OD per unit perubahan dalam pencahayaan terjadi sebagai fungsi logaritma pencahayaan relatif. Ini contoh citra dari mamografi. Kemudian variabilitas respon kontras layar film. Dapat dilihat ada skin line, ada adipose granular, ada dense glandular. Itu mempengaruhi visibilitas respon kontras. Jadi mudahnya itu ketebalan, dapat dilihat ini hitam banget, ini abu, ini agak putih gitu. Kemudian digital mamografi. Nah, detektor film layar untuk mamografi adalah perangkat penangkap gambar yang sangat baik. Dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyimpanan. Tetapi kekurangan utamanya adalah rentang dinamis exposure yang terbatas dan lintang yang sempit, yang diperlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Dapat dilihat pada bagian filmnya, ada a silicon TFT array. Kemudian memproses dan melihat mamografi digital. Dapat dilihat pada gambar A, detektor corrections, gain mode correction, no enchantment, atau for processing. Jadi ketika sedang diproses.
Untuk memproses gambar proyeksi payudara kranial kaudal, kanal dan kiri di detektor dan koreksi peta, penguatan diterapkan dengan kontras radiografi kesatuan. Kemudian pada gambar B, simple linear contrast and brightness correction, no advanced processing. Penyesuaian kontras dan kecerahan linear diterapkan, penampilannya mirip dengan gambar film layar. Pada gambar C, skin equalization, processing and non-linear enhancement for presentation. Pemrosesan linear, non-linear mengidentifikasi garis kulit payudara dan bagian terpadat pada gambar untuk menyamakan respon gambar yang diproses dengan peningkatan kontras dan resolusi spesial. Deteksi pembantuan komputer dan sistem diagnosis pembaruan komputer disebut dengan Computed Aid Detection atau CADE. Nah, CADE ini tidak hanya mengidentifikasi temuan mencurigakan, tetapi juga menilai kemungkinan adanya penyakit atau keganasan. Jadi keren banget ya. Sistem biopsi payudara stereotaktik memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dengan instrumen biopsi yang ditargetkan. Nah, untuk gambarannya bisa dilihat di sini. Kemudian, temuin tesis digital payudara. Nah, bisa dilihat nih. Jadi, untuk di medial dan lateral. Caudal cranial ya. Di sini dapat dilihat dosis payudara secara keseluruhan mirip dengan dosis dari satu mamografi proyeksi. Kemudian radiation dosimetri yang digunakan pada mamografi itu dilakukan secara optimalisasi dan pemantauan dosis tahunan sesuai MQSA. Nah, dosis kelenjar rata-rata bisa dihitung dengan DG sama dengan DGN kali X esak. Faktor-faktor yang mempengaruhi posisi payudara, kecepatan reseptor film layar, film OD, tingkat SNF detektor digital, ketebalan payudara, dan komposisi jaringan yang mempengaruhi penyerapan sinar X, kilovolt yang lebih tinggi, atau HVL yang lebih tinggi. Kemudian, PowerPoint dari kelompok 20 mengenai persyaratan regulasi mamografi. Nah, perlu diketahui tujuan dari mamografi itu pasti deteksi dini. Kemudian bisa untuk pencegahan, bisa juga untuk evaluasi apakah sehat apa enggak. Klasifikasi mamografi itu pertama persiapan, kemudian pemindaian, dan hasil. Standar teknisnya, resolusi gambar memastikan detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Kontras itu perbedaan antara jaringan normal dan abnormal terlihat jelas. Dosis radiasi meminimalisasi paparan radiasi kepada pasien. Kemudian kualitas gambar mencegah artefak yang mengganggu interpretasi gambar. Peralatannya mamografi analog, ada mamografi digital, ada juga mamografi 3 dimensi. Persyarat kualifikasi personel atau orang yang melakukan pengecekan pertama teknisi mamografi punya sertifikat dan pelatihan khusus. Radiolog punya spesialisasi dalam interpretasi gambar mamografi. Jadi dipastikan bisa membaca imagingnya nanti. Kemudian dokter memiliki pengetahuan kalian dalam diagnosis dan perawatan kanker payudara. Protokol kesehatan pasien ada proteksi radiasi, keselamatan pasien, kerahasiaan, dan informasi dan konsultasi. Pengenalan pantom akreditasi mamografi. Jadi tentunya setiap bagian organ yang biasa dilakukan imaging itu pasti ada pantomnya, termasuk dari mamografi ini. Standar kualitasnya, evolusi berkala, peningkatan akurasi diagnosiknya tentu dipantau. Komponen utama pantom ada pantom jaringan, mikroakalkulasi, fibroglandular. Evolusi kegiatan dari setelah melakukan imaging itu pemindaian pantom, analisis gambar, dan perbandingan dengan standar. Kriteria penilaian kualitas gambar atau imaging bisa dari ketajamannya, kontrasnya, dan juga noise-nya. Prosedur pengujiannya bisa dilakukan dengan pemindaian pantom, analisis gambar, dan dokumentasi hasil. Nah, fungsionalitas fluoroskopi adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real-time dari bagian dalam tubuh. Nah, fluoroskopi itu sistem kerjanya memanfaatkan sinar X menghasilkan gambar real-time dan bagian dalam tubuh. Prinsip kerjanya, sumbernya pakai sinar X, image intensifier-nya melewati tubuh diubah menjadi sinyal cahaya oleh image intensifier, monitornya sinyal cahaya kemudian diubah menjadi gambar elektronik dan ditampilkan pada monitor. Aplikasi fluoroskopi, angiografi, gastrointestinal, dan ortopedi. Keuntungan penggunaan fluoroskopi,
real time, prosedur minimal invasif, ketebalan tinggi. Pertimbangannya paparan radiasi, risiko kesehatan, dan kesadaran dan pelatihan. Perkembangan teknologinya udah ada fluoroskopi digital, 3D fluoroskopi, dan fluoroskopi mobile. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai fluoroskopi. Selanjutnya, PowerPoint dari kelompok 21 mengenai sistem detektor fluoroskopi dan metode operasi. Nah, fluoroskopi itu peran detektor dalam fluoroskopi itu mengurangi dosis sinar X, meningkatkan resolusi dan detail gambar, mengubah sinar X menjadi gambar real-time imaging, mendukung teknik pemrosesan gambar. Dapat dilihat komponen masukannya ada G1, G2, G3, anode, potok katon, sistem optik elektron, fosfor keluaran, sistem kamera dan monitor video pasti ada di dalam fluoroskopi. Kemudian distorsi pada gambar fluoroskopi. Distorsi itu perpindahan. Nah, untuk mencegah distorsi itu ada kontrol tingkat exposure otomatis. Ada 3 mode pada ARC. Mode dosis rendah, mode konvensional, mode kontras tinggi. Mode operasi fluoroskopi ada kontinu, ada yang berdenyut. Kemudian mode operasi fluoroskopi dapat dilihat kalau kontinu itu kelihatan terus-menerus, kalau berdenyut itu tidak terus-menerus ya. Bidang pandang dan metode pembesaran. C-arm, CT dapat disimpulkan fluoroskopi itu bervariasi gitu, ada yang berdenyut dan ada yang frame rate variable. Selanjutnya, PowerPoint dari kelompok 22 masih mengenai fluoroskopi. Ini membahas tentang kualitas gambar, suite fluoroskopi, dosis radiasi. Kualitas gambarnya itu dipengaruhi oleh 3 aspek, resolusi, kontras, resolusi temporal, dan resolusi spesial. Resolusi kontras itu menggunakan kontras. Kemudian ada kontras temporal. Jadi kontras itu temporal. Jadi kontrasnya itu digunakan dalam waktu tertentu. Kemudian sulit fluoroskopi genitourinary, ruang fluoroskopi jarak jauh, suite angiografi perifer, ruang karakteristik kardiologi, laboratorium elektrofisiologi kardiologi. Kemudian mengenai dosis radiasi. Nah, untuk laju paparan pada fluoroskopi itu sekitar 175 mg per meter atau 20 R per M. Tingkat paparannya sekitar 8,7 hingga 17 mg per M. Dosis untuk personil itu 1:1000. Pemotongan dosis pasien itu pasti selalu dilakukan oleh rumah sakit. Ini untuk posisinya kurang lebih sebagai berikut. Oke, pencatatan dosis itu juga penting dalam tahap pendataan suatu rumah sakit. Selanjutnya, PowerPoint dari kelompok 23 mengenai computed tomography atau CT. CT itu menggunakan sumbernya X-ray. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu ada gantry. Gantry itu komponen yang memegang tabung sinar X dan detektor. Jadi gantry itu yang berputar. Nah, ada meja pasien, ada sistem laser untuk menentukan apakah lokasi pasiennya itu udah sesuai. Terus bidang pandang, field of view, POV-nya itu bisa beda-beda ya. Tergantung projection-nya, rotasi gantry dan waktu pemindaian, teknologi detektor dan resolusi isotropik, keamanan sistem sleep ring, modus of CT acquisition, pertama scan projection radiogram. Basic aksialnya itu mode dasar pembinaan CT yang dikenal sebagai step and shoot. Kemudian ada proses akuisisi data, ada karakteristik jalur pemindaian. Jadi pemindaian dipilih itu pilihnya sesuai karakteristiknya. Lagi perlu yang kayak gimana nih, baru disesuaikan. Kalau ada gambar CT berdekatan, ada overlap sinar X. Nah, langsung aja kita ke bagian yang lebih intinya. Yaitu sekian dari kelompok ini. Selanjutnya, PowerPoint dari kelompok 24 mengenai rekonstruksi CT. Nih, untuk arusnya itu bisa dituliskan I sama dengan GI, mu I tambah mu 2 tambah mu 3 sampai mu N. Gitu. Field project.
Image quality pada CT itu spatial resolusi, resolusi spasial. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kalau dari CT itu hasil citranya itu bagus ya, lebih detail. Nah, resolusi spasial ini secara mudahnya yaitu ukuran kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan antara dua titik atau objek yang berdekatan dalam ruang. Ada noise-nya. Noise dapat diperhatikan pada suatu gambar imaging. Jangan sampai noise-nya terlalu besar sampai suatu imaging tidak bisa dibaca. Baik, selanjutnya PowerPoint dari kelompok 25 mengenai dosimetri sinar X dalam pencitraan proyeksi dan tomografi terkomputasi. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk rumusnya juga dapat dilihat sebagai berikut. Nah, metrik terkait dosis radiasi yang diperhatikan itu keluaran tabung sinar X, yaitu miligray per 100 MAS. Geometri pencitraan sinar X dari sumber. Estimasi karma kulit pintu masuk, estimasi dosis kulit dalam radiografi, dosis kulit dan fluoroskop. Nah, bisa dilakukan perhitungan dosis pada Monte Carlo. Biasanya perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi sinar X, misalnya 10 sampai 140 kilo elektrovolt kali 1 kilo elektrovolt. Untuk radiografi, simulasi Monte Carlo dilakukan untuk melakukan proses pencitraan standar yang lengkap. Sekian, semoga penjelasan diberikan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.